Kenalkan, saya Marlina. Saya Daniel. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu isu di Meksiko tentang pengaruh kartel narkoba terhadap keamanan dan ekonomi Meksiko di tahun 2025. Topik ini kami pilih karena kartel narkoba menjadi salah satu masalah besar yang terjadi di negara Meksiko. Keberadaan kartel itu tidak hanya mempengaruhi keamanan negara, tapi juga berdampak terhadap ekonomi, sosial, dan masyarakat. Oke, jadi kita langsung saja ke penjelasan. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang kartel narkoba, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai negara Meksiko. Meksiko adalah negara di kawasan Amerika Utara dan berbatasan langsung dengan Amerika Serikat. Negara ini memiliki jumlah penduduk yang tinggi serta budaya pariwisata dan perekonomiannya. Letak geografis Meksiko yang dekat dengan Amerika Serikat membuat negara ini menjadi jalur utama perdagangan narkoba internasional. Hal ini yang menyebabkan banyak kartel berkembang dan memiliki kekuatan besar di negara tersebut. Dan berikut penjelasan tentang kartel narkoba. Apa itu kartel narkoba? Jadi kartel narkoba adalah organisasi kriminal yang memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan narkotika secara ilegal. Nah, khususnya di Meksiko terdapat beberapa kartel besar seperti kartel Sinaloa dan Jalisco New Generation Cartel. Kelompok ini memiliki jaringan yang luas dan sering menggunakan kekerasan untuk mempertahankan wilayah kekuasaan mereka. Kartel tidak hanya melakukan perdagangan narkoba, tapi juga mereka terlibat dalam pembunuhan, penjualan senjata, pemerasan, dan pencucian uang. Dan pada tahun 2025, konflik antara kartel dan bentrokan dengan aparat keamanan masih sering terjadi di berbagai wilayah sekitar Meksiko. Selain dari itu semua, ada juga beberapa dampak negatif mengenai kartel narkoba di Meksiko. Salah satunya ada dampak keamanan. Dampak keamanannya yaitu yang pertama adalah meningkatnya angka kekerasan dan pembunuhan. Persaingan antar kartel dalam memperebutkan wilayah perdagangan menimbulkan konflik bersenjata dan baku tembak. Banyak warga sipil yang menjadi korban atas penembakan ini. Terus yang kedua, ada masyarakat hidup dalam rasa takut dan tidak aman. Di beberapa daerah, masyarakat takut keluar malam karena tingginya tingkat kriminalitas, kasus penculikan, dan ancaman dari kelompok kriminal juga masih sering terjadi. Dan yang ketiga, munculnya masalah korupsi. Beberapa aparat keamanan serta pemerintah turut terlibat dalam kasus suap dalam menangani kasus ini. Jadi, hal ini juga menyebabkan penyelidikan kasus ini menjadi lebih sulit. Akibat dari masalah keamanan tersebut, citra keamanan Meksiko di mata dunia menjadi memburuk. Dan untuk dampak terhadap masyarakatnya, banyak masyarakat, terutama anak-anak muda, yang akhirnya terlibat dalam kelompok kriminal karena faktor ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan. Selain itu, banyak keluarga kehilangan anggota keluarga akibat konflik dan kekerasan yang terjadi. Masyarakat juga mengalami tekanan secara psikologis karena hidup dalam situasi yang tidak aman setiap harinya. Dan terakhir, masalah ini menunjukkan bahwa keberadaan kartel narkoba tidak hanya menjadi masalah hukum, tapi juga masalah sosial dan kemanusiaan. Dan berikut ada dampak terhadap ekonominya. Selain berdampak terhadap keamanannya, kartel narkoba juga ini mempengaruhi kondisi ekonomi di Meksiko. Nah, salah satu dampaknya itu adalah menurunnya sektor pariwisata. Beberapa daerah di Meksiko yang terkenal dengan tingkat kekerasannya membuat wisatawan asing itu merasa takut untuk berkunjung. Padahal sektor pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi negara tersebut. Selain itu, investor asing juga menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan modal di Meksiko. Kondisi keamanan yang tidak stabil membuat perusahaan khawatir terhadap keselamatan bisnis dan pekerja mereka. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah menjadi terhambat. Dari berbagai masalah mengenai kartel narkoba tersebut serta dampak-dampak negatifnya, tentunya pemerintah juga melakukan upaya-upaya untuk menangani kartel narkoba. Walaupun sampai saat ini masih belum menemukan titik terang. Salah satunya adalah mereka meningkatkan operasi militer dan memperkuat aparat keamanan di wilayah-wilayah yang rawan konflik.
Pemerintah juga bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam pengawasan perdagangan narkoba dan penyelundupan senjata. Selain tindakan keamanan, pemerintah juga mulai berupaya meningkatkan pendidikan dan lapangan pekerjaan agar masyarakat, terutama generasi muda, tidak mudah terpengaruh oleh kelompok kriminal. Dan untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa kartel narkoba masih menjadi masalah misterius di Meksiko pada tahun 2025. Keberadaan kartel memberikan dampak besar terhadap ekonomi, keamanan, dan kehidupan sosial di masyarakat. Tingginya angka kekerasan juga membuat masyarakat hidup dalam ketakutan, menyebabkan citra Meksiko di dunia internasional menurun. Karena itu, diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, dan juga masyarakat untuk mengurangi pengaruh kartel narkoba di Meksiko. Semoga masalah ini dapat diatasi hingga masyarakat Meksiko dapat hidup dengan lebih aman dan sejahtera.